Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 6 SD. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita pelajaran kedua, yaitu yang bertema ketika bumi berhenti berputar, dalam bahasan submateri tanda-tanda hari akhir dan hikmah mempercayai hari akhir. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu agar kita mendapatkan ilmu yang manfaat dan kalian dijadikan anak yang soleh. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sebagai tujuan pembelajaran kali ini ialah kalian diharapkan setelahnya mempelajari materi ini kalian bisa menjelaskan tanda-tanda hari akhir dan memahami hikmah mempercayai hari akhir. Baik anak-anak, tanda-tanda hari akhir. Nah, ketika di antara kalian atau teman-teman kita yang ada di daerah pegunungan, khususnya Gunung Merapi, dia akan mengetahui bagaimana tanda-tanda ketika gunung berapi itu meletus. Biasanya diiringi dengan lahar dingin, dan apabila sudah terjadi goncangan, biasanya hewan-hewan yang ada di hutan itu turun ke desa-desa. Nah, ini bagian dari tanda-tanda terjadinya gunung meletus, gunung api yang akan meletus. Tetapi bagi kita yang ada di perkotaan mungkin tidak mengetahui itu. Nah, begitu pula dalam proses terjadinya hari akhir atau bumi ini berhenti total, maka tidak ada yang tahu. Bahkan Nabi pun tidak diberitahu oleh Allah. Akan tetapi Nabi diberitahu terkait dengan tanda-tandanya, yang sehingga Rasulullah menyampaikan kepada kita sebagai umatnya tanda-tanda hari akhirnya. Akan tapi kita tidak tahu kapan itu terjadi, pas waktunya kita nggak ada yang tahu. Nah, dalam hal ini pentingnya kita mengetahui tanda-tanda hari akhir. Misalnya kita membutuhkan tidur atau kita pengen tidur ya. Coba misalnya tidak diberi tanda-tanda dulu. Tanda-tanda ingin tidur kan ngantuk. Coba misalnya kita sedang main tiba-tiba langsung tidur, kan gak enak ya. Apalagi kalau misalkan naik motor tiba-tiba langsung tidur, kan malah bahaya. Maka diberi tanda-tanda yaitu ngantuk. Nah, gunanya apa? Gunanya agar kita mempersiapkan diri. Kalau ngantuk berarti siap-siap. Kalau naik motor berhenti, cari tempat yang aman, kemudian istirahat, ya kan? Kan tapi kalau tidak diberi tanda tiba-tiba tidur, itu membahayakan. Maka bersyukur pada Allah karena semuanya yang ada di alam jagat raya ini, ketika akan terjadi sesuatu, kita diberi informasi, diberi tanda. Akan tetapi sebagian besar manusia tidak memperdulikan tanda-tanda tersebut, yang sehingga sering terjadi hal yang tidak diinginkan. Nah, oleh sebab itu materi kali ini kita akan mempelajari tentang tanda-tanda hari akhir. Tentu tanda-tanda hari akhir ini banyak sekali ya. Di materi kelas 6 disebutkan 1. Banyak ulama muslim yang wafat. Banyak para kiai yang wafat. Padahal beliau-beliau ini ilmunya sangat dibutuhkan oleh umat. Kehidupannya sangat dibutuhkan oleh umat. Akan tetapi Allah ambil. Nah, kalau Allah ambil, Allah wafatkan para ulama itu, otomatis ilmu yang beliau peroleh dari Allah, dari belajar itu, sehingga belum disampaikan kepada umat semuanya. Berarti ada ilmu yang diambil oleh Allah melalui wafatnya ulama muslim itu. Yang kedua,
ilmu agama dianggap tidak penting. Naudzubillah min dzalik. Mungkin bisa kita lihat di sekeliling kita, orang yang belajar agama dan orang yang belajar ilmu umum itu kira-kira lebih banyak mana. Bahkan nyaris kalian mungkin di antara kalian yang masih saat ini yang masih ngaji bisa dihitung. Makanya kalau toh memang kalian ingin tidak seperti sebagai tanda-tanda hari akhir, ayo semangat selalu untuk belajar ilmu agama. Kalau kita bagian dari menganggap ilmu agama itu tidak penting, berarti kita termasuk bagian dari tanda-tanda kiamat ya, karena kita yang saat ini sedang hidup di dunia. Maka ilmu agama dianggap tidak penting, ini bagian dari tanda-tanda kiamat. Yang ketiga, maksiat makin terang-terangan dan kejahatan di muka bumi makin merajalela. Maksiat sekarang luar biasa. Orang minum alkohol sudah tidak malu terasanya. Bahkan dimuat di media sosial dan lain sebagainya. Berarti maksiat yang sudah terang-terangan, kejahatannya sudah merajalela, ini mengakibatkan tanda atau disebut bagian dari tanda kiamat. Yang keempat, banyak laki-laki yang berperilaku menyerupai perempuan atau sebaliknya, yang sering dikenal dengan waria atau banci. Banyak perilaku laki-laki kok seperti perempuan, cara bicaranya, sikapnya, ya, atau bahkan pakaiannya. Maka ini merupakan bagian dari tanda perempuan. Atau sebaliknya, perempuan berperilaku seperti laki-laki. Laki-laki seperti perempuan, perempuan seperti laki-laki. Potongan rambutnya, terus pakaiannya, dan sebagainya. Ini bagian dari tanda hari kiamat. Yang kelima ya. Perempuan berperilaku seperti laki-laki. Boleh seperti tadi ya. Sama ya. Banyak laki-laki yang berperilaku menyerupai perempuan, atau sebaliknya, perempuan berperilaku seperti laki-laki. Yang berikutnya, banyak peperangan dan kerusuhan di muka bumi ini. Alhamdulillah kalau di negara kita belum enggak lah ya, mudah-mudahan enggak aman dari peperangan atau kerusuhan. Tapi di bumi yang lain, di belahan bumi yang lain, di negara yang lain, sampai saat ini masih ada peperangan. Entah apa yang direbutkan, entah itu kekuasaan atau bahkan agama, suku, dan lain sebagainya. Maka kita harapkan di Indonesia ini tetap aman, rukun. Nah, berikutnya, minuman keras dan barang terlarang seperti narkoba bebas beredar. Masya Allah. Ini juga bagian dari tanda kiamat, sehingga menimbulkan tindakan kriminalitas yang merajalela. Orang berbuat jahat, orang yang berbuat kriminal, melanggar hukum, menyakiti orang lain, mendolimi orang lain, atau bahkan menjadikan nyawa orang lain hilang, maka umumnya adalah berawal dari mabuk, dari mengkonsumsi narkoba atau sejenisnya. Contoh, ada orang suka mengemudi mobil sendiri. Sebelum mengemudi, dia mengkonsumsi obat terlarang itu. Akhirnya mabuk. Nah, kalau sudah mabuk, nyetir mobil, kira-kira apa yang terjadi? Ya, membahayakan diri sendiri, atau membahayakan orang lain. Kalau membahayakan diri sendiri, mungkin kecelakaan tunggal. Akan tapi kalau sudah di jalan umum, dia sudah tidak bisa kontrol diri sendiri, apalagi kontrol kepada mobil yang dikendarainya, itu otomatis nabrak orang. Nah, ini menjadikan sebab tindakan suatu yang tidak menguntungkan, bahkan membahayakan. Belum lagi ketika sudah mengkonsumsi narkoba,
Bisa jadi dia mempunyai ilustrasi untuk melakukan tindakan-tindakan yang lain, mencuri, merampok, memperkosa, dan sebagainya. Naudzubillah min dzalik. Nah, perbuatan seperti ini, kalau kita perhatikan, sudah mulai banyak di sekitar kita. Maka hati-hati, ini bagian dari tanda-tanda kiamat. Oke, yang ke-8. Munculnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi, sebagai rasul. Ya, banyak orang mengaku nabi dan mengaku menjadi rasul. Maka hati-hatilah ketika kalian sebagai generasi penerus ini, ketika ada orang yang mengaku nabi atau mengaku rasul, pengakuan itu adalah dusta. Kenapa? Nabi akhir zaman adalah Nabi Muhammad SAW. Ini yang menjadi keyakinan kita sebagai umat muslim. Anak-anak, semoga dengan ciri-ciri atau tanda-tanda hari kiamat itu menjadikan kita hati-hati untuk selalu menjaga diri agar kita tidak termasuk bagian orang yang menyebabkan cepatnya hari kiamat. Karena ada pada kita. Naudzubillah min dzalik. Nah, setelahnya kita melajari makna hari kiamat, macam-macam hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat. Sekarang apa sih hikmah mempercayai hari kiamat? Tentu orang yang mempercayai hari akhir atau hari kiamat akan melakukan, akan mengalami kesiapan diri. Nah, hari kiamat atau hari akhir itu tidak hanya hari kiamat besar ya, termasuk hari kiamat kecil atau kematian seseorang. Nah, ketika kita mempunyai keyakinan terhadap hari akhir, maka kita bertambah yakin dengan kebesaran dan kekuasaan Allah. Apalagi di musim pandemi ini, banyak saudara kita yang awalnya sehat tiba-tiba sakit kemudian meninggal. Atau bahkan tidak sakit, tiba-tiba meninggal. Dan itu bagian dari bukti Allah itu maha agung, Allah itu maha kuasa, Allah itu maha segalanya. Dan kita ini adalah salah satu makhluknya yang suatu ketika juga akan menerima kekuasaan Allah. Kekuasaan untuk dihidupkan sudah, kekuasaan untuk dikembalikan atau meninggal itu kita belum tahu kapan itu. Nah, maka dengan adanya keyakinan atau mempercayai hari akhir, kita akan yakin bahwasanya semua ini adalah atas kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya, kita bertambah semangat mengerjakan amal soleh. Punya prinsip, siapa tahu ketika sedang melakukan aktivitas Allah mencabut nyawa kita. Ya, sehingga kita akan hati-hati untuk selalu mengisi waktu dengan amalan-amalan yang baik. Ya kan? Kalau pas maksiat tiba-tiba meninggal kan tidak husnul khotimah tapi su'ul khotimah. Tapi kalau pas meninggal dalam keadaan hati kita masih punya iman Islam dan kita beramal baik, Masya Allah, insya Allah jadi husnul khotimah. Yang ketiga, kita menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti berkelahi, menggunakan obat terlarang atau narkoba, minum minuman keras, mencuri, menfitnah, dan sebagainya. Yang berikutnya, bersikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan. Dan yang kelima, selalu waspada dan menjaga lingkungan sekitar rumah kita. Dan yang terakhir adalah tidak menunda-nunda melakukan amal kebaikan seperti melakukan sholat 5 waktu, mengerjakan PR, dan sebagainya. Kenapa? Kalau kita menunda, ya kalau misalkan umur kita panjang, kalau tidak. Nah, maka hikmah-hikmah dalam mempercayai hari akhir atau mengimani hari akhir, atau termasuk bagian rukun iman yang kelima ini adalah supaya kita imannya tambah kuat, kita bisa mengatur waktu dengan baik, tidak menunda kebaikan, menjaga kejujuran dan kedisiplinan, bertanggung jawab, dan tentunya
kita selalu menjaga kebersihan lingkungan kita, baik lingkungan sekolah maupun lingkungan rumah, agar tidak terjadi bencana. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita termasuk orang yang mau membiasakan prinsip ini ya. Kalian sikap kebiasaanku adalah aku selalu memperhatikan tanda-tanda hari kiamat agar aku selalu bersikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Semoga penjelasan ini kalian bisa menjadikan bagian dari pelajaran yang penting. Silahkan dikembangkan lagi, dibaca lagi materinya di buku kalian, ataupun ambil referensi buku-buku yang lain yang sehingga semakin mantap dalam memahami tema pelajaran kedua ini. Sekian, dan sekarang lakukan tugas atau tugas latihan ya di link yang sudah disediakan oleh Pak Guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.